Komisi Pemilihan Umum KPU RI di Jakarta Rabu mengumumkan perihal peluncuran pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah serentak tahun 2018. Polri dan KPK siap berpartisipasi dalam gelaran Pilkada serentak 2018. Sejumlah bukti pelanggaran kampanye hitam atau black campaign berupa selebaran. Indikasi kecurangan ini dilakukan dalam sebuah acara pengajian yang dihadiri oleh istri. Badan Pengawas Pemilu akan memperluas areal pengawasan hingga ke ranah media internet. Nah, pelaksanaan Pilkada serentak 2018 ini kan ide dasarnya supaya rakyat nggak capek untuk ikut pilkada yang tingkat 1, terus ada yang tingkat 2, sebelum lagi juga ada pilpres ya. Tapi akibat dari pilkada serentak ini yang perlu diperhatikan adalah kesiapan instansi penyelenggara dan kesiapan calon pilkada itu sendiri, calon daripada kepala daerah itu sendiri, dan kemudian kesiapan audiens atau voters untuk menerima pesan secara serentak, terutama di mass media. Kita kan tahu bahwa mass media itu kan sifatnya masif. Misalnya kalau dilakukan di TV nasional, walaupun berjejaring, itu menyebar. Nah, pada saat ini kan penyebaran itu artinya karena misalnya dilakukan serentak dan saat ini adalah masa-masa kampanye, kan banyak pesan-pesan yang disampaikan mass media yang diterima oleh audiens yang sebenarnya bukan target audiens atau votersnya dia. Nah, itu juga bisa membuat kerancuan pesan di audiensnya, di votersnya. Tapi ingat, di beberapa kasus waktu pilkada yang bukan serentak, radio angkringan, radio lokal, radio setempat itu sangat efektif. Dan itu nampaknya kurang dipergunakan oleh si kandidat. Kenapa? Karena mereka kali menganggap remeh ya. Kita lihat dari perspektif undang-undang dulu ya. Ya, untuk pilkada 2018 ini kan memang pengaturan tentang kampanye itu sudah mengalami beberapa perubahan. Metode kampanye sekarang lebih teratur. Ya, nah, misalnya di undang-undang pilkada itu metode kampanye yang dibolehkan oleh undang-undang, misalnya ada pertemuan terbatas. Pertemuan terbatas itu di ruang tertutup berdasarkan undangan gitu ya. Lalu kemudian pertemuan tatap muka. Pertemuan tatap muka itu kalau bahasa medianya biasanya disebut belusukan. Nah, itu pertemuan tatap muka. Lalu penyebaran bahan kampanye itu seperti menyebarkan leaflet, stiker, ya, lalu pemasangan alat peraga kampanye. Pemasangan alat peraga kampanye itu billboard, spanduk, itu pemasangan alat peraga kampanye. Lalu melalui media sosial itu juga diperbolehkan. Lalu iklan media massa cetak dan elektronik. Kemudian ada rapat umum. Rapat umum itu yang pertemuan terbuka yang di lapangan, di stadion. Lalu ada debat pasangan calon. Dan yang terakhir ada kegiatan lain-lain. Itu ada kegiatan olahraga, sosial, budaya, keagamaan, perlombaan, dan seterusnya. Nah, yang membedakan pengaturan yang lama dengan yang baru itu kan sebagian dari kegiatan-kegiatan kampanye tadi itu dibiayai oleh negara sekarang melalui KPU. Misalnya debat publik di televisi itu kan diselenggarakan oleh KPU, pesertanya pasangan calon, dan itu dibiayai sepenuhnya oleh KPU. Lalu kemudian iklan di media massa cetak elektronik itu juga dibiayai sepenuhnya oleh KPU. Jadi pasangan calon tidak boleh lagi masang iklan sendiri di koran, di televisi, itu nggak boleh. Lalu kemudian ada pemasangan alat peraga kampanye dan penyebaran bahan kampanye, itu juga KPU memfasilitasi spanduk, baliho, leaflet, stiker, dan seterusnya. KPU sejauh ini sih membentuk namanya gugus tugas ya, task force. KPU, pengawas pemilu, kemudian Komisi Penyiaran Indonesia, KPI, dan Dewan Pers. Antara KPI, KPU, dan Bawaslu itu juga membentuk semacam task force atau gugus tugas untuk pengawasan setiap event itu. Kali ini ya, sejak pada bulan Maret yang lalu, kita sudah MOU dengan KPU dan Bawaslu untuk pengawasan bersama terhadap pilkada ini.
Di dalam kesepakatan antara KPU dan Bawaslu itu larangan-larangannya cukup detail terhadap para peserta calon itu. Contohnya apa? Pasangan calon tidak boleh menayangkan iklan ucapan selamat misalnya. Kemudian yang kedua, pasangan calon itu tidak boleh menjadi pengisi program acara di media. Misalnya apa? Mengisi acara menjadi pengisi acara kuis misalnya. Tidak boleh dia terlibat di iklan, kemudian di mana itu, di sinetron, itu juga nggak boleh. Sejak dia ditetapkan sebagai pasangan calon. 24 jam KPI sudah memantau apapun yang ada di televisi itu. Nanti gugus tugas itu merapatkan. Jadi KPI, KPU, Bawaslu merapatkan. Mereka kan mengandalkan temuan KPI. Kami yang merekam kan ya. Rekaman itu kita kasihkan kepada KPU dan Bawaslu. Kemudian kita rapatkan di dalam gugus tugas tadi. Kemudian KPU dan Bawaslu misalnya memutuskan ini melanggar. Maka KPU dan Bawaslu memberikan sanksi kepada paslonnya setelah dibuat keputusan itu ya. Kemudian pada saat yang sama, KPI akan memberikan sanksi kepada televisi yang menayangkan iklan tersebut. Jadi cara kerja dibentuknya gugus tugas tadi itu seperti itu. Dasarnya tetap undang-undang pemilu. Karena ini kan pilkada itu kan rezim pemilu kan ya. Rezim pemilu siapa? Yaitu KPU dan Bawaslu. Nah, kita mungkin tidak akan menegur iklan pilkada di TV sebelum ada vonis dari KPU dan Bawaslu bahwa itu melanggar gitu ya. Dalam konteks pembiayaan kampanye oleh KPU tadi, itu kan sebenarnya ingin menekankan prinsip keadilan bagi semua kontestan, bahwa semua pasangan calon difasilitasi secara sama. Jadi ya, kalau dalam debat kandidat misalnya, maka dia diperlakukan sama. Iklan di televisi misalnya jumlahnya itu, frekuensinya dan itu sama. Ya, jadi itu. Nah, kalau dulu sebelum ada pengaturan ini, itu pasangan calon yang punya duit lebih, maka dia bisa pasang iklan di televisi lebih banyak. Begitu juga soal pemasangan alat peraga kampanye, pasang spanduk, baliho. Dulu pasangan calon yang punya duit banyak bisa masang lebih banyak, tapi kalau sekarang enggak. Jadi iklan di media cetak elektronik itu pasangan calon tidak boleh sama sekali memasang iklan kecuali yang dibayar oleh KPU. Kemudian debat kandidat itu juga sepenuhnya difasilitasi KPU. Itu kan dalam rangka untuk memastikan keadilan bagi semua pasangan calon. Lalu pemasangan alat peraga dan penyebaran bahan kampanye itu juga KPU kan memfasilitasi. Lalu pasangan calon juga boleh mencetak sendiri, tetapi jumlahnya maksimal 150% kali dari yang disediakan oleh KPU. Ya, ini kelemahan di ya katakanlah rezim media kita. Sebagian media kita ini kan terafiliasi dengan partai politik tertentu. Nah, lalu media-media yang terafiliasi dengan partai politik tertentu ini kan partainya punya kandidat di masing-masing daerah. Nah, ini kadang-kadang pemberitaannya, jadi bukan soal iklannya, tapi kemudian beralih ke pemberitaannya. Nah, ini kadang-kadang proporsi pemberitaan bagi kandidat-kandidat yang terafiliasi dengan media tertentu itu biasanya proporsinya lebih besar dibanding kandidat-kandidat lain. Nah, ini problem di kampanye kita, terutama melalui media ya, karena memang itu tadi problemnya ada di soal ownership media yang terafiliasi dengan partai-partai tertentu. KPI bersama Dewan Pers tentunya nanti akan menilai hal itu. Fair itu kan dasarnya ada dua, netralitas dan keberimbangan. Nah, mungkin gini, sebuah karya jurnalistik itu sudah berimbang, tapi kita tahu dalam jurnalistik kan ada istilah framing kan ya, sudut pandang kan ya. Jangan-jangan, ini jangan-jangan loh ya, muji-muji yang bagus-bagus, memberitakan yang lain lawannya, yang sisi jeleknya. Kecurangan di dalam jurnalistik itu kan nggak terlalu kelihatan jelas gitu loh. Karena dia bermain di zona abu-abu. Makanya saya sering sampaikan, sekarang, pilkada sekarang itu aturannya sudah sangat ketat sekali. Satu-satunya titik yang rentan untuk kecurangan adalah pasangan calon bisa masuk melalui wilayah jurnalistik. Kita ingat ya, konglomerasi media, dan itu kan terjadi di Indonesia. Konglomerasi media kita bukan hanya lihat ideologinya, hingga nanti akan membawa kepada
konten ataupun kepada message yang disampaikan di medianya. Tapi konglomerasi media kita juga mesti lihat siapa the owner-nya. The owner-nya sekarang itu banyak yang masuk di partai politik. Beruntung sekali kalau dia tidak punya calon yang langsung diusung. Tapi kan banyak calon yang diusung. Pasti kan berpihak ke dia. Bukan misalnya saya kerja nih di media A. Kan saya kan ikut perintah dong. Mau wawancara siapa, mau kontennya si kandidat siapa untuk dipublik, untuk ditayangkan di media A. Tapi kan saya kan manusia biasa, kan saya punya keberpihakan dan nggak mungkin sebenarnya bagi saya, walaupun ada undang-undang, dia tidak berpihak, dia tidak berada di hampa udara. Tapi yang harus dijaga adalah dia tetap profesional, bahwa apa yang ditampilkannya itu mungkin susah ketika kita mengatakan dia tidak berpihak ya. Dia menampilkan sisi-sisi yang positif aja. Misalnya kita suka bilang cover both side gitu atau one sided gitu ya, message gitu ya. Tapi dia mestinya tetap sadar bahwa dia adalah yang kita sebut jurnalis itu adalah mata melalui media, melalui jurnalis itu adalah mata masyarakat, telinga masyarakat, mulut masyarakat. Itu yang dikatakan oleh McQuill bahwa media, jurnalis, lewat jurnalis adalah panca indera daripada voters atau panca indera dari masyarakat. Ya itu tadi, kalau kita sih membentuk itu tadi gugus tugas, tujuannya untuk memastikan agar frekuensi publik itu ya betul-betul dimanfaatkan secara adil, harus didedikasikan secara adil bagi publik begitu ya, tidak untuk kepentingan partai politik atau kandidat tertentu. Itu problem kita memang di sana. Nah, itu pengaturan ini itu semua dalam rangka menjamin bahwa semua pasangan calon itu punya akses yang sama terhadap tadi itu iklan media massa cetak elektronik, tampil di televisi di dalam debat kandidat, dan memasang alat peraga di ruang publik. Nggak bisa lah dilaksanakan oleh KPU. Itu kan namanya kita pengen bukan mengintegrasikan, itu namanya kita pengen homogenitas, semuanya mau disamain. Nggak bisa, itu nggak bisa. Iklan kandidat mau diatur, diselenggarakan, ditayangkan oleh KPU untuk menjamin supaya fair ya, supaya jangan yang kaya yang menang. Terus supaya jangan, pertama soal iklan, nanti mass media kita bicara ya. Nggak bisa, yang bisa message itu mesti dari pilkada, message pelaksanaannya itu mesti dilakukan oleh kandidat. Yang bisa diatur sama dia adalah frekuensi penayangan, berapa spot. Jadi boleh, tapi mesti ada keluar peraturan karena di undang-undang nggak ada. Jadi misalnya untuk pilkada daerah A, misalnya hanya boleh masing-masing kandidat maksimal 100 spot atau mau 1000 spot, itu boleh. Tapi kalau dia yang menayangkan, itu nggak boleh. Menurut pendapat saya itu malah itu nggak fair, malah ya. Nah, kemudian itu masalah. Terus kemudian, misalnya sampai dia mesti, ini lain ya, bicara tentang iklan sama publisitas ya, dari komunikasi politik dari perspektif PR. Misalnya ya, terus misalnya dikhawatirkan ada keberpihakan atau ketidakberpihakan atau ada ketidaksukaan penyelenggara pemilu pada suatu instansi media gitu, sehingga melarang misalnya tidak boleh di media A, media B, di media C, itu juga nggak boleh dilarang karena itu kan namanya kebebasan kita memilih. Ya, kalian kan sudah punya hitungan, kenapa dia misalnya taruhlah KPU maksudnya apa bikin gugus tugas kalau ngatur iklan. Kalau kita berpikir gini, emang gini kan, kalau mohon maaf ya, kalau boleh dia gini aja, frekuensi bukan dia yang tayangkan, dia bikin aja keluar peraturan, mau gugus tugas kan keluar peraturan apa, jumlah spotnya. Tapi kalau frekuensi itu udah strategi. Misalnya kita pakai strategi spot yang kontinuitas, misalnya dalam 3 bulan pasang 1000 spot ya.
Tapi kan ada juga strategi untuk meningkatkan awareness. Pada bulan pertama kita bukan 1.000 spot, kita pasang 5.000 spot karena kita tahu misalnya kandidat saya belum tingkat awarenessnya belum tinggi, itu mesti digeber pada awal kampanye. Gimana gebernya? Iklan 5.000 spot. Nah, yang dia jaga adalah fairnessnya aja. Apakah dengan mengatur frekuensi di dia itu menjamin fairness? Malah nggak fair. Itu buat incumbent lain strateginya, di daerah ini lain strateginya. Buat apa capek-capek KPU? Dan itulah makanya kalau mohon maaf saya ya, KPU itu masih berperspektif yang namanya kampanye itu memakai media konvensional. Jadi mohon maaf, otaknya itu hanya sampai situ. Ya. Sedangkan ini dunia digital, dunia ITC, dunia tanpa batas, ya. Dia kalau misalnya membuat peraturan untuk fair, ya otaknya hanya sampai di media konvensional, media cetak, pakai iklan berapa baris, iklan ada di halaman depan, nggak boleh iklan yang berwarna, nggak boleh iklan, misalnya dia bikin peraturan nggak boleh iklan yang satu lembar tuh satu muka gitu, sebuah muka kan mahal gitu. Nah makanya mesti ditanyakan sama KPU atau instansi penyelenggara atau Bawaslu atau KPI-nya sendiri, tujuan dari pelaksanaan gugus tugas itu sebenarnya apa? Apakah benar untuk menjamin fairness atau ada hidden agenda? Tahu ya, kalau hanya soal gugus tugas itu hanya ngatur iklan, publisitas. Terus gimana? Kalau misalnya itu kan konvensional, masih iklan di TV gitu ya. Itu gimana yang namanya itu apa, kalau spot-spot yang apa tuh pop up di media sosial, pop up itu kan muncul sendiri. Itu gimana cara ngatur? KPU sekarang ini di awal Januari yang lalu sudah menandatangani Memorandum of Action, malah bukan hanya MOU tapi sudah Memorandum of Action, KPU, kemudian Bawaslu, kemudian Kementerian Kominfo ya, dan informasi dan Kominfo itu ya, Kominfo ya. Lalu kemudian penyedia platform. Jadi seluruh penyedia platform di Indonesia sudah menyepakati untuk bagaimana mengontrol hoax, fake news, black campaign dan seterusnya melalui media sosial. Itu sudah disepakati mekanisme kerjanya. Jadi kalau ada pelanggaran tadi itu dengan menggunakan media sosial, maka pemberian sanksinya itu mekanismenya ya kerjasama antara KPU, pengawas pemilu dan Kominfo. Tapi itu sudah dengan persetujuan penyedia platform, seluruh penyedia platform, Instagram, Twitter, Facebook, Line, dan seterusnya semua sudah menyepakati itu. Jadi nanti akunnya bisa di take down, tapi kalau ada unsur pelanggaran pidana pemilunya, maka nanti ditindaklanjuti dengan penegak hukum. Kira-kira begitu. Nampaknya itu belum terwadahi benar dengan peraturan yang ada, gitu ya. Walaupun ada undang-undang IT, ada Menko Info untuk menjamin kefairnessan di dalam sebuah campaign yang era digital ini tidak gampang. Siapa yang semua orang bisa buat blog. Blogger sekarang ada di mana-mana, buzzer ada di mana-mana. Kita ingat kasus Saracen, kita ingat kasus-kasus yang lain yang ada di digital media. Itu nggak tertampung sebenarnya pada perundang-undangan saat ini khusus untuk pilkada. Bagaimana kampanye hitam, bagaimana hoax itu di sosial media, itu sangat susah sekali dengan terwadahi, dituntut secara hukum untuk fairnessnya untuk pilkada serentak seperti ini. Karena perlu deh kayaknya instansi penyelenggara itu lebih paham, lebih banyak belajar ITC dalam sebuah kampanye itu untuk menjaga fairnessnya.
konflik itu tidak bisa disembuhkan dalam waktu singkat. Itu yang harus diwaspadai. Jangan berpikir hanya pilkada 1 bulan, itu nanti konfliknya selesai dalam 1 bulan juga. Konflik vertikal, horizontal, terutama yang horizontal, itu makan waktu bertahun-tahun untuk diagnosis, untuk konflik itu reda atau konflik itu terselesai.